Shalom, selamat malam rekan-rekan PKLU, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu malam ini untuk ibadah dalam program PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama atau SPMAB. Senin tanggal 17 Februari 2025. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Sri Subekti Cipto Nadabdab, anggota PKLU di Jemaat GPIB Immanuel Batam, Kepulauan Riau. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungan malam ini, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sedari pagi, siang hingga malam ini. Engkau senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Untuk itu kami berkumpul dalam persekutuan membaca Alkitab dan renungan malam ini. Kuasailah hati dan pikiran kami dan bimbinglah kami agar kami untuk tetap yakin akan ajaran-Mu, menyelamatkan kami, ampunkan segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab malam ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 5 ayat 19 sampai 31. Yang menyatakan raja-raja datang berperang. Pada waktu raja-raja Kanaan berperang dekat Ta'anak, maka mata air di Megiddo, tetapi perak sebagai rampasan tidak boleh diperoleh mereka.
Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala, majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutuklah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Kenai itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Tangannya diulurkannya mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya. Diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas digagahi. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka itu mendapat jarahan dan membagi-baginya, gadis seorang dua untuk setiap orang, jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melanjutkan dengan acara pembacaan renungan malam ini dengan judul Kehormatan bagi Yael. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni, lebih dari semua perempuan. Diberkatilah ia lebih dari semua perempuan dalam kemah. Lagu Ibu kita Kartini menjadi salah satu simbol kehormatan terhadap perjuangan seorang tokoh wanita yang menginspirasi banyak orang. Raden Ajeng Kartini, lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman tersebut tidak hanya menggambarkan semangat dari dedikasi Kartini dan perjuangan emansipasi wanita, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan penting kepada generasi masa kini. Dalam nyanyian kemenangan, Deborah disebutkan seorang perempuan yang bernama Yael. Siapakah yang dimaksudkan dengan Yael? Ia adalah istri Heber, orang Keni. Ialah yang membunuh Sisera ketika sedang tertidur. Yael membunuh dengan cara menghujamkan patok ke pelipis Sisera hingga tembus ke tanah. Perbuatan yang dilakukan oleh Yael dianggap sebagai tindakan yang sangat berani karena ia telah turut terlibat
dalam upaya melindungi bangsa Israel dari intimidasi bangsa Kanaan. Dalam nyanyian yang dilantunkan, Deborah sengaja menyebut "diberkatilah Yael", merupakan ungkapan superlatif Ibrani yang berarti paling berharga di antara kaum perempuan. Bagi Deborah, pengabdian Yael sudah selayaknya memperoleh penghormatan setinggi-tingginya karena ia telah menunjukkan keberaniannya untuk mengambil bagian dalam rencana Tuhan, yaitu membebaskan umatnya dari penindasan bangsa Kanaan. Saudaraku, sebagai orang percaya kita patut bersyukur memiliki seorang figur panutan, yaitu Yesus Kristus. Kenapa demikian? Sebab melalui tindakan pengorbanannya di kayu salib, kita telah diselamatkan dan dibebaskan dari perbudakan dosa. Melalui pengakuan iman yang kita ucapkan, kita mengaku bahwa ketika bebas dari menang di tengah berbagai pergumulan dan tantangan hidup ini, sudah sepatutnya lah kita memuliakan dengan nyanyian syukur, dengan lidah kita mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Demikianlah renungan kita malam ini. Oma Opa, untuk mengakhiri ibadah kita malam ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang Kau berikan kepada kami malam ini, sehingga kami boleh membaca Alkitab dan renungan malam ini. Berdoa kami untuk pengurus-pengurus PKLU dan Dewan PKLU di bawah naungan GPIB, agar diberi kekuatan dan kesehatan serta kebijaksanaan. Kami berdoa untuk anggota PKLU yang di dalam kelemah tubuh, agar kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan, agar dapat beraktivitas seperti biasa dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga Tuhan, kami memberikan seluruh akan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pertemuan kita malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.